Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Kalisa Lipna Azahra. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Hubungan Masyarakat dengan NIM 14085200076. Dan saya dari kelas A. Selanjutnya di sini saya ingin memaparkan beberapa informasi atau ingin menjelaskan beberapa pengertian mengenai apa itu social grace dan juga apa saja contoh-contoh topik yang berkaitan dengan perilaku social grace di masyarakat, di keluarga, dan juga dengan lingkungan teman dan sekitar. Dan di sini topik yang saya ambil mengenai social grace adalah tentang penerapan perilaku sopan santun di lingkungan sosial. Jadi apa sih itu social grace? Sini saya akan jelaskan apa pengertian dari social grace. Jadi social grace ini adalah kepekaan dalam bersosialisasi dengan cara berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan juga beretika sesuai budaya setempat. Jadi sebenarnya social grace ini sangat luas cakupannya, konsep-konsepnya, aspek-aspeknya, ke siapa aja. Jadi sebenarnya social grace ini adalah bagaimana Anda bertingkah laku, bagaimana Anda bersikap, atau bagaimana Anda menyikapi interaksi-interaksi yang terjadi di sekitar atau di sekeliling Anda. Yang pastinya harus sesuai dengan norma kesopanan, cara berkomunikasi yang baik dan benar, dan juga Anda harus peka atau mengetahui bagaimana budaya-budaya yang terjadi di tempat Anda berinteraksi tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang topik yang saya ambil mengenai bagaimana bersikap sopan santun saat Anda sedang bersosialisasi. Jadi apa sih itu sikap sopan santun? Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan atau ditunjukkan oleh seseorang ke beberapa orang di hadapannya dengan tujuan untuk menghormati atau menghargai orang tersebut, sehingga terciptanya kondisi sosial yang nyaman dan juga penuh keharmonisan. Nah, dan sikap sopan santun ini tidak hanya harus dimiliki oleh anak-anak saja, tetapi juga orang dewasa maupun remaja. Berikutnya saya ingin menunjukkan atau memberikan contoh mengenai bagaimana penerapan perilaku sopan santun yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di keluarga saya, dan juga yang terjadi di lingkungan teman-teman saya. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu contoh perilaku sopan santun yang terjadi di keluarga. Yang pasti kalau di keluarga pola interaksinya itu sama kedua orang tua dan juga anak. Jadi apa saja contoh-contoh perilaku sopan santun yang terjadi di lingkup keluarga? Yang pertama, tidak bersuara keras ketika berbicara dengan orang tua, karena nada bicara ini sangat sensitif, lagi untuk orang tua kita, karena jika terlalu keras pasti dapat menyinggung perasaan orang tua kita. Yang kedua, mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke suatu tempat ataupun kembali ke rumah. Ya, ini sangat penting karena ini sepertinya udah jadi budaya di Indonesia sendiri, bahwa kalau sama yang lebih tua, sama orang tua, sama yang lebih dewasa, itu sebaiknya salim atau cium tangan. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua, karena nasihat orang tua ini adalah yang paling baik, biasanya yang terbaik untuk kita. Jadi sebaiknya kita hormati apa yang orang tua kita ingin sampaikan kepada kita. Yang keempat, meminta izin sebelum menggunakan barang adik atau kakak. Nah, ini juga sangat penting karena walaupun kita di rumah sendiri, gak semua barang yang di rumah itu adalah milik kita. Barang kakak kita ya milik kakak kita, itu milik dia masing-masing, bukan satu rumah itu satu milik kita semua. Yang kelima, mengetuk pintu sebelum masuk kamar. Nah, ini juga sangat penting karena kalau kita masuk ke kamar orang lain itu kan termasuknya privacy. Jadi nggak semua, walaupun satu rumah juga, semua kamar juga, semua anggota keluarga pasti juga butuh privacy. Nah, itu saja menurut saya beberapa contoh perilaku sikap sopan santun yang terjadi di keluarga. Berikutnya saya ingin memberikan bagaimana contoh penerapan sikap sopan santun tersebut. Berikut adalah videonya. Iya? Iya, Syah. Kenapa? Iya? Iya.
Kak. Iya, apa masuk? Kak Asya boleh minjem baju nggak? Boleh. Lanjut ke yang kedua, yaitu ada contoh penerapan sikap sopan santun di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat ini yang pasti orang-orangnya biasanya adalah khalayak umum yang belum pernah kita jumpai atau kita kenal sebelumnya. Jadi pola interaksinya pasti harus mengikuti etika-etika dalam bermasyarakat. Apa saja contoh-contoh perilaku sopan santun yang terjadi di lingkungan masyarakat? Yang pertama, mengikuti peraturan yang berlaku di tempat Anda berada. Seperti contohnya, jika Anda berada di wilayah atau kawasan yang dilarang merokok, ya sebaiknya Anda tidak merokok karena sesuai peraturannya di wilayah tersebut, di tempat Anda berada tersebut, Anda dilarang untuk merokok. Yang kedua, menghormati yang lebih tua. Tidak hanya orang tua, tetapi juga maksudnya adalah orang yang memiliki usia lebih tua dari kita. Selanjutnya, menyapa atau memberi salam kepada orang lain dengan hangat. Nah, contoh perilaku ini sangat baik diterapkan saat Anda berada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan umum, karena dengan Anda memberi salam atau menyapa orang lain yang tidak Anda kenal atau hanya sekedar memberikan senyuman kepada orang tersebut, ini akan menciptakan kondisi yang nyaman dan juga menciptakan keharmonisan di lingkungan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak bersuara keras saat Anda sedang berbicara di depan atau di sekeliling orang-orang. Dan juga sebaiknya tidak berbicara kasar saat Anda berada di tempat tersebut, karena dari bicara seseorang ini, jika kasar ataupun jika terlalu besar, akan mengganggu kenyamanan orang-orang di sekelilingnya. Nah, itu saja menurut saya beberapa contoh perilaku sopan santun yang terjadi di lingkup masyarakat. Selanjutnya, saya ingin memberikan beberapa contoh penerapan perilaku sosial yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah videonya. Nathanael teman SMP kita. Nathanael susu kan? Ingat gak sih Bukan mereka satu yang lagi. siapa? Nathan mah sama si Mita. Oh iya, Mita. Udah gue bilang, Agus tuh jangan kayak gitu. Si Agus sudah dibilang Ih, sumpah sumpah. banget. Mana sih makanan kita lama banget deh. Iya, sumpah. Aku belum ada. Mau curhat. Nanda juga. Mau curhat. Lu tau gak kabar lupa Nanda? Lagi di luar sekarang. Iya. Makan. Tahu, lagi di restoran sih. Apaan sih? Iya, sebentar ya. Oh, cerita. Iya, cerita. Lucu banget. Apaan sih? Siapa namanya? Masa iya sih? Gila, kalau orang tahu dia. Emang kayak gitu ya? Emang kayak gitu? Oh. Ayo ngapain? Ayo sini deh, sini bareng. Ayo bareng. Bareng. Iya, sini restoran dia sih. Ya udah besok. Coba ceritain lagi. Hah? Sumpah. Hah? Seriously kan? Demi apa? Sini dong please, biar ceritanya enak. Sepi kok di sini, sepi. Enggak bakal ganggu orang. Enggak, udah cepetan sini. Sumpah kan ceritanya bakal seru banget deh. Ayo sini makannya cepetan. Tempat biasa. Gue sendirian deh, orang juga sepi, gak asik. Yaudah, cepetan ya, hati-hati. Pembahasan terakhir yang ketiga yaitu adalah contoh perilaku sopan santun di konteks formal. Dari konteks formal ini saya mengambil contoh perilaku sopan santun saat saya berada di lingkungan teman-teman saya. Nah, dari konteks yang terakhir ini yaitu tentang sikap sopan santun dengan teman-teman saya ambil saja
yaitu ini adalah contoh sikap sopan santun saat sedang bergaul. Apa saja contoh sikap sopan santun saat sedang bergaul? Yang pertama, menghargai atau menghormati teman Anda atau lawan bicara Anda saat mereka sedang bercerita atau saat Anda sedang berkomunikasi, seperti tidak memotong pembicaraannya, tidak berkata kasar kepadanya, dan lain-lain, sehingga tidak ada muncul konflik-konflik atau permasalahan dalam hubungan pertemanan kalian. Yang kedua adalah bercandalah sesuai porsinya, karena biasanya kalau dalam pertemanan ini paling banyak bercandanya, sehingga juga banyak juga konfliknya. Biasanya adalah saat seseorang bercanda, seseorang ini menganggap bercandanya itu biasa saja, tapi bisa jadi dari sisi orang lain bercandaan ini sudah kelewat batas sehingga dapat memunculkan konflik lagi. Nah, itu saja beberapa contoh perilaku sopan santun dalam bergaul. Nah, berikutnya saya ingin memberikan bagaimana contoh penerapan perilaku sopan santun tersebut dalam bergaul. Berikut adalah videonya. Sama gue menyiapkan ini semua, lu ngapain? Gue itu kerja dulu waktu itu kan, gue kerja jadi barista. Oh, di mana? Di Korea. Apa tahu Korea? Ah, iya, tahu. Itu gimana sih pengalamannya? Pengalamannya itu seru banget, sumpah benar-benar lebih seru dari kuliah. Ah, iya, terus Nggak, kalau bohong, bercanda, terus bercanda. kalau lu ngapain? Kalau gue, aduh, ya Allah. Ikan gue belum selesai, Oh iya. Oke. Kayak teman-teman tuh seru banget, bener-bener kayak dewasa semua gitu. Kayak gue tuh jadi adik kecil di situ, terus kayak diajar-ajarin gitu deh. Iya, pokoknya lu seru ya. Iya, seru banget sih. Kalau lu ngapain? Ditanya lagi gue gapir ngapain. Ya Allah. Ya udah, kayak Ismi kurang seru lu. Kurang seru cerita Gue gue. kerja juga. Selain Di cuma Fore juga. buang-buang Bukan, uang. gue enggak. kerjanya tuh bikin buku tahunan sekolah. Lu ada yang bikin Oh. pixel? Demi apa? Itu vendor gitu berarti. Vendor. Sekolah gua enggak ada buku tahunan loh. Ya, kesini. Ya elah. Berarti lu gak ada study tour dong? udah nggak Ada. Parah, malas ada Gua enggak ada soalnya kan corona. Tapi gue Kalau 11 tadi tour, cuman cuma perpisahan enggak. Enggak ada perpisahan, enggak ada. Lu ngapain? Kita kan sama nih 20. Tapi nggak ada graduation dong. Ya gue Nggak ada. Nggak ada prom night dong. Prom night dong. Enggak penting. Lu ngapain? Enggak. Lu Apaan ngapain? sih? Ya lu online ya, prom night online. Disco di rumah. Boro-boro Lu sih nggak promet penting kayak Disco gitu, darurat. malu. Boro-boro sumpah promet online. Lu ngapain? Gue ya Ya bodo udah. amat juga, boro-boro Ya udah, nggak ada boro-boro aja. perpisahan. Tapi menurut lo kayak pandemi kemarin kayak ngaruh gak sih kayak lo Enggak, biasa kegiatan aja lo kok, main? biasa aja. Menurut lu? Biasa aja. Iya biasanya. Lu ngapain lagi? Seruannya apa aja pas lu jadi vendor? Banget. Pokoknya gue jadi kenal sama anak-anak luar gitu kan. Terus di situ tuh kakak-kakaknya masih muda gitu. Oh, lu di itu ya, yang kerja lu itu ya? Kayak asik banget gitu ya. Asik banget ya, kayak lu deh kan masih Enak banget gak sih punya duit sendiri tuh? Iya enak banget, sumpah tiap bulan dapat gaji 4,3. Ya sombong. Terus mau beli apa aja kayak tinggal beli, Iya, tinggal nggak minta beli. orang tua, Iya, udah bener punya uang. banget. Ya justru itu harus menghabis-habiskan harta orang tua. Kalau dipendem-pendem mulu kan kesian. Iya, kasihan. Atau Kan gue semua ntar lah yang mau bingung ngabisin, duitnya ngabisin. gimana. Nah, betul. Iya, mesti kita habisin. Bercanda aja kan. Canda bapak. Menurut kalian tuh corona tuh ada nggak sih? Corona kayaknya ada sih, buktinya nggak mungkin tiba-tiba muncul berita langsung banyak tentang corona, langsung keluar virusnya, langsung diteliti, kan nggak mungkin. Kecuali kan katanya orang kan corona itu kan apa sih, flu dari apa sih, dari penyakit yang kayak batuk, pilek gitu-gitu doang kan. Tapi kan ini kayak ada penyakit baru tapi masih berkaitan sama si flu ini. Nah, disebutnya ada penyakit lain tapi namanya virus corona. Jadi sih kayaknya nggak mungkin bohongan ya. Kalau misalnya bohongan juga paling disebutnya flu bukan COVID-19. Juga nggak mungkin juga apa sih, kayak langsung yang sakit tuh langsung banyak gitu, nggak main. Iya kan, apalagi langsung dimulainya dari si Cina ini kan, kayak awal mulanya tuh jelas gitu dari si Cina ini. Rasis lagi ngeri. Enggak, maksudnya dari kota Cina ya ini, Iya, dan negara. dari negara Cina ini. Di mana? Wuhan. Iya, nah baru kan habis itu namanya virus nyebar. Berarti emang faktanya ada, makanya virusnya itu bisa nyebar. Kalau faktanya nggak ada, ya flu tersebar mah ya di mana-mana aja flu tersebar kan. Lagi pula kalau misalnya bohongan juga nggak mungkin dong dokter-dokter persiapan itu Betul, kayak pakai iya. alat pelindung diri, terus kita
harusnya jaga jarak Iya. dan memakai masker juga Langsung dan apa? nggak mungkin juga Ada kalau protokol kesehatan. iya bener. Langsung dirapatin. Kayak apapun kegiatannya harus wajib protokol kesehatan. Kalau emang nggak bahaya kan ngapain sih capek-capek betul. gitu kan. Pasti karena ini bahaya aja, makanya mesti kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau misalkan corona konspirasi, menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya tuh banyak kan yang bilang kalau ini tuh konspirasi, sebenarnya corona tuh nggak ada. Tapi menurut gue sih emang beneran ada, cuman konspirasinya kan nggak separah itu. Cuman ya gue sih percaya medis aja sih, tetap percaya medis aja sih, karena takutnya kalau kita nggak waspada tapi ternyata Emang faktanya ada, ya mendingan kita ikutin Iya, orang yang udah tahu aja gitu. Iya. Kan soalnya virusnya makan korban jiwa Makan juga korban kan, nggak jiwa main-main banget, juga. ah. Bukan cuma batuk terus meninggal. Batuk. Tapi ada seseknya dulu. Iya, apanya iya ada dulu. gejalanya. Ada gejalanya juga harus dikarantina juga kan. Tapi kalau menurut gue percaya nggak percaya sih, soalnya Gimana tuh? waktu demo kemarin yang ratusan orang banyak banget itu buktinya kita nggak melonjak gitu di hari itu. Iya kan? Bisa. Bener sih. Tapi gue percaya juga ada yang kena beneran. Nah, tapi ada juga yang kayak dimainin rumah sakit gitu loh. Ya karena kan? biar cair aja duitnya. Iya betul. Konspirasinya gitu ya. Iya, konspirasinya kayak gitu. Soalnya gue juga pernah dengar gue punya temannya tuh punya kakak. Nah, kakaknya ini dia dibayar sama rumah sakit katanya buat ngaku kalau dia tuh positif. Iya, bener-bener. Tapi konspirasinya sih gitu. Tapi gue sih nggak mau suzon juga sih sebenarnya. Yang penting kita tuh tetap ikutin protokol kesehatan aja gitu. Mungkin itu saja beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai social grace ini dengan tema saya berperilaku sopan santun saat sedang bersosialisasi. Semoga informasinya dapat diterima dengan baik dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pendengarnya. Semoga tidak ada kesalahan-kesalahan kata dan semoga tidak ada ketersinggungan dalam saya menyampaikan seluruh pembahasan ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.